You fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace. We seek a lost warm embrace. The fasting dawn, the peaceful night. We pray to Allah, seeking light. With every tear, with every prayer, His mercy flows beyond compare. Oh Ramadan, oh month of light, you fill our... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Aibona Mana Dan saya Rahmat Irfaisilo dalam program Ini Pesantrenku. Dan kali ini kita sudah berada di salah satu pondok yang berada di kawasan Lampung Tengah, Ya. tepatnya di Banjarratu, Kecamatan Wai Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, ini posisinya tuh berada di ujung Lampung Tengah ya Mbak ya? Betul. Perbatasan dengan Lampung Utara. Betul. Tentunya di Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarratu. Wah, luar Ya. biasa banget. Dan seperti apa sih keseruan dari kegiatan para santri di sini? Jangan kemana-mana, tetap di Ini Pesantrenku. Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace. We seek Allah's warm embrace. Baik, pemirsa masih bersama saya Rahmat Irfaisilo di Ini Pesantrenku. Nah, kali ini saya sudah bersama pendiri dari Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarratu dengan Ustadz Muhammad Ibrahim Agustian. SIP. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah khair, sehat sekali. Alhamdulillah. Ustadz, tadi saya udah datang ketemu sama para santri dan sedikit berkeliling. Ya. Luar biasa. Pondok pesantren luar biasa. Boleh dijelaskan Ustadz, diceritakan kepada kita sejarahnya Ustadz seperti apa? Pondok pesantren Al-Fatah Banjarratu Ustadz. Baik Mas Rahmat dan pemirsa Davika TV serta seluruh muslimin yang melakukan ibadah puasa yang dibolehkan Allah SWT. Pondok pesantren ini berdiri tahun 2014. Mulai program mengajinya September tanggal 8 2015 dengan nama Al-Bayan. Jadi belum Al-Fatah. Ada perubahan. Kita punya yayasan Al-Bayan, lalu naik turun, kemudian tahun 2019 kami sowan ke Al-Fatah Temboro bersama seluruh tokoh-tokoh masyarakat Banjarratu menyerahkan sertifikat lahan Al-Bayan untuk mengajukan permohonan sebagai cabang Al-Fatah Temboro di Lampung. Alhamdulillah diterima langsung oleh Romo Kiai Ubaidillah Ahror dan langsung diterima sehingga sekitar bulan September 2019 Al-Bayan Banjarratu langsung menggunakan kurikulum Al-Fatah Temboro. Naik turun lagi sesuai dengan dinamika pesantren, kemudian diresmikan oleh Romo Yai Imdadun Nasihin atas nama Romo Yai Pusat tanggal 15 Januari 2022. Kemudian ingin mengambil barokah Pondok Pusat Al-Fatah Temboro, maka sejak 15 Januari 2024 atau 8 Ramadan 1445 Hijriah atas resu Romo Yai Ubaidillah Ahror, pondok pesantren ini resmi bernama Al-Fatah Banjarratu, cabang Al-Fatah Temboro yang ke-21 di Provinsi Lampung. Begitu Mas Rahmat. Berarti ada perubahan sebelum saya dari Al-Bayan ke Al-Fatah. Iya, betul. Intinya karena pengen ngalap barokahnya pondok pusat lah, karena kita cabang Al-Fatah, kenapa tidak namanya juga Al-Fatah Banjarratu. Baik, luar biasa sekali Ustadz. Ustadz tadi saya sempat berkeliling Ustadz. Ya. Luar biasa luas Ustadz. Alhamdulillah. Agak capek tuh dari ujung ke ujung Ustadz. Boleh kita kasih tahu Ustadz, berapa luas total? Luas lahan ini awal kita hanya punya sekitar setengah hektar atau 6.500. Ya. Kemudian alhamdulillah Allah tambahkan sekarang luas totalnya 2 hektar. 2 hektar. Luas totalnya 2 Masya hektar. Allah, pantesan luar biasa luas Ustadz, ya? Alhamdulillah, biiznillah nih karunia dari Gusti Allah juga. Alhamdulillah. Ustadz, lokasi tempatnya di mana Ustadz biar para orang tua tahu nih Ustadz? Ya, pemirsa Davika TV, jadi Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarratu ini lokasinya ada di 300 meter setelah turun jembatan layang Kampung Banjarratu. Dusun 1, RT 1, RW 1, 100 meter sebelum Tugu Batas Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Kampung Banjarratu, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Pokoknya
Kalau kita mau jalan-jalan ke Kota Bumi, lepas dari pintu tol terbagi besar, sekitar 20 menit akan ketemu jembatan layang, tidak lama ketemu Plang Al-Fatah Banjaratu, setelah itu ketemu batas Kabupaten Lampung Tengah Lampung Utara. Baik. Nggak akan kesasar, gampang kok cari alamatnya. Patokannya gampang banget, Ustadz. Insya Allah. Siap. Ustadz, dari segi pendidikan Ustadz, Ya. akademik Ustadz, pendidikan kurikulum yang digunakan di Pondok Pesantren Al-Fatah Banjaratu ini kurikulum seperti apa? Kita punya 4 unit pendidikan. Pendidikan intinya pertama Diniyah Salafiyah. Programnya kalau di cabang hanya 5 tahun. Nanti tahun ke-6 atau kelas 6 Diniyah, santri-santri di cabang wajib meneruskan ke pondok pusat. Wajib. Dan hanya pondok pusat yang boleh meluluskan dan memberi ijazah. Jadi di pondok pusat nanti kelas 6, 2 tahun daurah hadis. Kemudian dianjurkan yang IQ-nya mampu meneruskan takhassus, program pengkhususan minimal 1 tahun. Itu yang program Diniyah. Unit pendidikan kedua adalah tahfidzul Quran. Karena Al-Fatah Temboro tidak hanya menghendaki santrinya jadi alim atau paham ilmu agama, melainkan juga hafal Al-Quran. Orang Islam itu untuk jadi alim syarat minimalnya hafal Al-Quran. Dan kalau zaman dulu hafal Al-Quran tidak disebut Al-Hafidh. Zaman dulu itu yang disebut Al-Hafiz adalah para penghafal hadis. Kalau Quran ini tidak disebut Al-Hafiz karena dia kewajiban orang Islam. Tapi karena perkembangan zaman ya kita terimalah hafal Quran disebut Al-Hafiz. Jadi ada Diniyah, tahfizul Quran. Kemudian tahun ini insya Allah kita mulai mengadakan madrasah sanawiyah di dalam. Lalu bertahap kita menyiapkan madrasah aliyah basic life skill. Jadi madrasah aliyah basic life skill itu seluruh keterampilan yang ada di SMK itu ingin saya adakan di dalam madrasah aliyah. Saya tidak ingin buat SMK, saya tetap ingin buat aliyah, tapi dia punya keterampilan seperti SMK. Berarti semacam jurusan baru? Tidak, jadi aliyah tapi dengan ekstrakurikuler berbasis basic life skill. Basic life skill itu kemampuan dasar hidup dia. Jadi nanti kalau dia lulus pondok, bisa ngelas, bisa bikin tralis, bisa nukang, karena dia punya keterampilan nukang. Dia bisa ahli komputer, desain grafis, dia bisa mesin dan segala macam. Luar biasa. Nah, Ustadz, kalau sejauh ini dari pondok pesantren ini untuk pendidikan formalnya seperti apa, Ustadz? Ya, pendidikan formalnya sebelum ini kita masih kerjasama dengan sanawiyah dan aliyah di kampung tetangga. Tapi insya Allah mulai tahun ini dan tahun depan kita mengadakan sekolah formal di dalam pesantren. Insya Allah. Luar biasa. Ustadz, kita melihat pendidikan pondok pesantren di Indonesia, Ustadz. Nah, dinamikanya ini, Ustadz, pesantren di Nusantara ini seperti apa, Ustadz? Bisa digambarkan, Ustadz? Untuk mengingatkan kembali akan peran penting pesantren di Nusantara. Jadi pendidikan tertua di Nusantara bagi umat Islam itu pesantren. Pesantren ini sudah ada zaman Wali Songo. Sebelum Belanda datang, sebelum Eropa datang. Terima kasih banyak, Ustadz. Sama-sama, Mas Rahmat. Biasa. Baik, pemirsa Davika TV, itulah obrolan saya bersama Ustadz Muhammad Ibrahim selaku pendiri dari Pondok Pesantren Al-Fatah Banjaratu. Tetap ikuti perjalanan kami di Ini Pesantrenku. Al-Quran dimulai di surat Al-Baqarah awal. Nanti kita selesai di ayat yang ke-6 insya Allah ya Bu ya. Dan sebelum itu marilah sama-sama kita membuka dengan Yaumul Kitab, yakni membaca suratul Al-Fatihah.
Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace, we seek Allah's warm embrace. The fasting dawn, the peaceful night, we pray to Allah, seeking light. With every tear, with every prayer, His mercy flows beyond compare. Oh Ramadan, oh month of... Masih di Ini Pesantrenku Dafika TV. Dalam setiap pondok pesantren tidak terlepas dari tanggung jawab seorang pengasuh yang mengasuh para santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah Banjaratu, Kecamatan Wae Pengebuan, Lampung Tengah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengasuh yang ada di Ponpes Al-Fatah Banjaratu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi, dengan Umi siapa di sini Umi? Saya Umi Sarah. Umi Sarah, Masya Allah. Umi kalau boleh tahu, Umi di sini sebagai pengasuh ya Umi ya? Iya betul Mbak. Pengasuh untuk santri putri atau seperti apa Umi? Iya, saya di sini sebagai pengasuh Pondok Putri Pesantren Al-Fatah Banjaratu. Jadi semua tanggung jawab yang di Pondok Putri adalah tanggung jawab saya. Wah, luar biasa. Karena memang semua yang berkenaan dengan kegiatan para santri putri berarti di bawah tanggung jawabnya Umi Sarah ya? Iya, betul. Oke, Umi kalau boleh tahu, Umi sudah berapa lama menjadi pengasuh di sini Umi? Sejak 2014, alhamdulillah sudah ikut aktif mengelola Pondok Putri kita. Wow, sudah cukup lama ya, kurang lebih 10 tahunan 10 ya tahun, Umi ya? kurang lebih 10 tahun. Luar biasa. Umi kalau boleh tahu nih, berapa sejumlah total santri yang ada di sini Umi? Iya. Santri putri ya tepatnya Umi Iya ya? betul. Untuk santri mukim dan santri ngalong kita di semua jumlahnya ada 45 Mbak. Untuk santri putri ya? Iya 45. Oke, apakah semuanya bermukim atau memang ada yang diperbolehkan pulang Umi? Tidak, sebagian besar kita pulang. Santrinya Sebagian besar Iya, pulang. yang mukim ada 15 orang santri. Dan itu diperbolehkan ya Umi ya? Iya boleh. Nah, kalau boleh tahu juga santri putri yang mondok di sini Umi, itu paling jauh dari mana sih Umi? Paling jauh kita dari Ogan 5 ada. Wow. Dari Ogan 5 yang putri, kemudian dari Bandar Jaya, hampir sebagian besar dari sekitaran Kampung Banjaratu sini. Candirejo, Sidorahayu, kemudian dari Dono Arum, Mujirahayu juga ada. Wah, jadi masyarakat di sekitar sini juga ikut andil untuk menyantrenkan anaknya di sini ya Umi Iya ya? betul, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, untuk kegiatannya sendiri Umi, dari mulai pagi bangun tidur sampai setidur lagi nih, apa yang dilakukan oleh para santri putri di sini? Khususnya di bulan Ramadan ya Umi ya? Iya, insya Allah. Untuk khusus di bulan Ramadan, kita memang programnya tidak full seperti hari-hari biasanya. Karena di bulan Ramadan, santri fisiknya tidak terlalu kita forsir. Jadi pagi mereka bangun jam 3 dibangunkan untuk sholat tahajud, kemudian untuk makan sahur, dan setelah itu kita istighosah jam 4 menjelang subuh. Setelah itu kita sholat subuh, dan program pagi dimulai jam 6 itu kita ada muhasabah dengan santri. Jadi program untuk mengecek harian santri. Nah, amalan-amalan santri di hari itu apa, kemudian nanti mulai jam 7 kita mulai untuk tahfidzan sampai jam 9 ya, jam 9, lepas jam 9 mereka istirahat sampai zuhur, kemudian baru mulai lagi program diniyah jam 1 siang sampai jam 3 sore. Jam 3 sore kemudian bada asar mereka istighosah, terus piket persiapan buka puasa bersama. Setelah itu jamaah sholat maghrib, sholat isya, dan tarawih. Tarawih, lalu abis itu langsung Istirahat. ke asrama masing-masing ya Umi ya? Masing-masing. Oke, untuk satu asrama putri diisi oleh berapa banyak Umi santri putrinya? Asrama putri 15 orang. Kalau untuk ustazah sendiri nih, sebagai tenaga pendidik di Al-Fatah ini ada berapa banyak? Iya, untuk tenaga pengajarnya di Al-Fatah Banjaratu kita ada 4 orang. 4 orang. Yang pertama itu ada Ustazah Habibah, beliau dari Bunga Mayang. Kemudian Ustazah yang kedua ada Ustazah Rahmita dari Purbalingga, Jawa Tengah. Yang ketiga ada Ustazah Naziha dari Banyuwangi, Jawa Timur, dan ada Ustazah Aisyah.
dari Oke. Kota Bumi. Tadi kan Umi sempat katakan dan menjabarkan kegiatan-kegiatan santri selama pembelajaran di sini Umi ya. Apakah ada ekstrakurikuler yang Ada. dilakukan di Pondok Pesantren Al-Fatah ini Umi? Tuh, ada, insya Allah kita di Pondok Cabang Al-Fatah Banjaratu, kita salah satunya fokus di masalah lughah bahasa Arab, lughatul Arabiyah. Jadi santri-santri di sini ada hari khusus dia harus menggunakan full day itu bahasa Arab. Wow. Ya, ada bahasa Arab. Jadi hari Kamis ustazahnya mengajarkan teorinya. Teorinya di hari Kamis, kemudian mereka harus praktek dari hari Ahad. Ahad pagi begitu bangun tidur sampai Ahad malam selesai program itu full day mereka bahasa Arab. Bahasa Arab. Nanti Iya. kita bisa coba ya Umi. Boleh, boleh, Gimana boleh. rasanya ngobrol sama santri pakai bahasa Arab? Terakhir Umi, apa yang menjadi fokus utama pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Fatah ini? Ya, kita program unggulan Al-Fatah Temboro ini adalah program tahfidz dan program diniyah. Untuk program tahfidz ini kita anak-anak itu yang mendapatkan predikat sebagai hafiz-hafizoh itu mereka harus melewati beberapa tahapan. Ya, tahapan awal mereka harus setoran 1 juz, itu terserah waktunya. Kemudian kalau setelah selesai 1 juz, mereka sampai di 5 juz, kita adakan yang namanya program majelisan untuk 5 juz. Nah, program majelisan untuk 5 juz ini itu adalah sekali duduk, Mbak. Rata-rata santri menyelesaikan setoran 5 juz itu dalam waktu 2 jam setengah. Wah, Itu luar paling biasa. lama 2 jam setengah. Kemudian setelah mereka selesai 5 juzan itu, nanti ada kita program untuk khatam setor namanya. Jadi santri yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz, berapapun lamanya waktu yang mereka perlukan, mereka dimajukan untuk khatam setor. Setelah khatam setor nanti kita meningkat lagi ke namanya sugro. Ya, sugro Al-Quran. Sugro itu diselesaikan dalam 30 hari. Jadi setiap hari mereka harus setor 1 juz. Berurutan, mereka nggak boleh selang-seling nanti hari berikutnya gitu ya. Jadi harus berurutan selama 30 hari 1 juz itu dikatakan santri itu sudah lulus sugro. Nah, kemudian untuk kubro bil ghaib selama sebanyak 30 juz itu harus dilakukan dalam 24 jam sekali duduk. Jadi mereka setoran 30 juz tanpa melihat Al-Quran itu harus selesai dalam 24 jam. Wow. Ya, jadi hanya istirahat untuk Iya. sholat, makan ya, tidur malam sebentar gitu. Tapi sudah ada banyak yang menjadi tahfiz Quran berarti ya Umi ya? Kalau di sini Putri, alhamdulillah karena kita baru mulai santri baru mulai menghafal itu diperbolehkan di tahun kedua. Jadi karena kita ini anak-anak kelas 3, jadi rata-rata baru 5 juz. Oke. Baru 5 juz. Berarti masih proses penghafalan Iya, ya Umi betul. ya? Baik Umi, nanti setelah ini saya mungkin mau ngobrol sama santri. Putrinya boleh ya Umi Boleh, ya? boleh. Ya, masih dari Pondok Pesantren Al-Fatah Banjaratu, Kecamatan Wepuguan, Kabupaten Lampung Tengah. His mercy flows beyond compare. Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace. We seek Allah's warm embrace. The Quran's words, so pure, so true. A guide for me, a guide for you. In sujud, we bow so low, hoping Jannah's winds will blow. Oh Ramadan, oh month of light.
you make us bright. A time of mercy, love, and grace. We seek a lost warm embrace. The fasting dawn, the peaceful night. We pray to Allah, seeking light. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah. Masih dari Pondok Pesantren Al-Fatah Banjaratu, Kecamatan Wae Pengubuhan, Kabupaten Lampung Tengah. Masih di Ini Pesantrenku. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu santri putri kebanggaan dari Pondok Pesantren Al-Fatah Banjaratu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa nih? Halwa Nisa Nabila. Iya, Halwa Nisa Nabila. Biasanya dipanggil Halwa ya? Iya. Ukti Alwa. Iya. Oke, Halwa kalau boleh tahu nih, Halwa usia berapa ya? 18 tahun. Wah, 18 tahun. Masuk ke sini di Pondok Pesantren Al-Fatah ini dari usia berapa? Dari usia 17 tahun. 17 tahun sudah masuk, berarti kurang lebih setahun ya? Berjalan mau masuk 2 tahun. Masuk 2 tahun, oke. Halwa dari mana asalnya? Dari Kota Bumi. Kota Bumi, Lampung Utara ya? Oke. Halwa waktu masuk ke sini apa nih yang menjadi alasan Halwa untuk ikut mondok di Pondok Pesantren Al-Fatah? Yang pertama, program tahfiz di sini istimewa. Terus program diniyahnya itu internasional. Oke. Program Diniyah Internasional itu seperti apa ya maksudnya? Selain mengajarkan, memberi pemahaman, para ustaz itu juga membimbing kami untuk menghafal beberapa bagian kitab. Oke, jadi memang mempelajari kitab-kitab itu sendiri ya. Halwa, kalau boleh tahu nih, Halwa setelah ini mau lanjut belajar lagi setelah lulus dari sini, atau ada cita-cita lain yang mau Halwa tuju? Yang setelah selesai dari sini, semua para santri itu bakal dikirim ke pondok pusat, yaitu di Jawa Di Jawa Timur ya? Iya. Oke, jadi Halwa berencana mau ke sana juga ya? Insya Allah. Masya Allah. Oke, tadi aku sempat ngobrol sama pengasuh, katanya di sini santri-santrinya pada pinter-pinter bahasa Arab. Mungkin Halwa bisa berikan contoh ke pemirsa Davika TV, bagaimana nih perkenalan pakai bahasa Arab? Silakan Halwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ismi Halwa Nisa Nabila, ji'tu min Kota Bumi, umri saminata asyurata. Oke, luar biasa. Artinya apa tuh? Perkenalkan, nama saya Halwa Nisa Nabila, berasal dari Kota Bumi, umur 18 tahun. Oke, luar biasa. Terima kasih Halwa. Mudah-mudahan ilmu yang Halwa emban di sini ya bisa menjadi manfaat untuk Halwa dan juga untuk masyarakat ya. Masih dari Al-Fatah Banjaratu, pemirsa Davika TV tetap di Ini Pesantrenku. Baik pemirsa Davika TV, saat ini saya sudah bersama salah satu alumni Pondok Pesantren Al-Fatah Banjaratu, yaitu dengan Mas siapa Mas? Serda Marini Rahmat Dwi Saputra. Oke, bisa saya panggil Mas Rahmat juga ya? Siap, bisa. Oke, siap. Nah, kali ini saya sudah bersama Mas Rahmat, yaitu alumni pertama dari Pondok Pesantren Al-Fatah Banjaratu. Mas, dari angkatan berapa Mas itu? Apa tahun berapa Mas? Angkatan pertama Saya itu? sendiri dari angkatan tahun 2015, angkatan 2015, pertama. angkatan pertama, luar biasa. Selama mondok di sini Mas, pada saat itu kesannya seperti apa sih Mas? Alhamdulillah, kesan dan kesannya saya mondok di sini untuk kedepannya, terutama untuk mendaftar TNI Polri lewat jalur santri itu sangat dibutuhkan. Oke. Kenapa Mas bisa ternyata memang masuk ke jalur Polri dan TNI itu bisa dibutuhkan melalui jalur santri seperti apa? Kenapa? Karena TNI Polri sendiri itu kan membutuhkan santri-santri dan tidak semua TNI Polri itu yang lewat umum gitu. Jadinya lewat
jalur santri itu sangat dibutuhkan karena untuk agama. Oke, jadi memang membantu dengan tim di sana untuk dari sisi agama seperti itu Mas ya? Siap. Luar biasa. Nah Mas, selama pondok sini berapa lama satu tuh Mas mondoknya? Saya di sini mondok dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berarti sekitar kurang lebih 4 tahun ya? Siap. Manfaatnya Mas dari pondok pesantren di sini seperti apa yang Mas rasakan? Alhamdulillah manfaatnya untuk kita keluar. Kalau kita keluar itu bisa menambah wawasan kita, terus tuh di luar itu kita itu dapat berguna bagi masyarakat. Oh, luar biasa Mas. Pesan-pesannya buat para santriwan dan santriwati yang masih belajar di sini seperti apa Mas pesan-kesannya? Pesan saya buat adik-adik saya, jangan pernah malu buat mondok. Karena mondok itu sendiri sangat dibutuhkan, terutama untuk menjadi TNI Polri itu sangat dibutuhkan lewat jalur santri. Seperti itu Mas ya. Siap. Luar biasa. Terima kasih Mas Rahmat. Semoga sukses selalu. Amin. Dan para santri di sini semakin bisa sukses mengejar mengikuti jejaknya Mas Rahmat. Amin. Terima kasih banyak. Baik pemirsa Davika TV, itulah obrolan saya bersama salah satu alumni yang berprestasi dari Pondok Pesantren Al-Fatah Banjaratu. Tetap ikuti perjalanan kami di Ini Pesantrenku. Saksikan Ini Pesantrenku Hanya di Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace, we seek Allah's warm embrace. The fasting dawn, the peaceful night, we pray to Allah, seeking light. With every tear, with every prayer, His mercy flows beyond compare.